Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai pembiayaan sektor publik. Setelah kemarin kita membahas tentang apa itu sektor publik, kemudian apa itu barang publik, sekarang kita melihat tentang pembiayaan sektor publik. Pada bahasan kali ini, kita itu akan membahas mengenai sebetulnya bagaimana sih government atau pemerintah membiayai untuk create atau menciptakan dan memelihara, menjaga dari atau menyediakan sektor publik yang dibutuhkan oleh masyarakat atau memenuhi barang-barang publik untuk pemenuhan sektor-sektor publik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai, kita jangan lupa untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, pembiayaan sektor publik di dalam ekonomi konvensional yang berjalan saat ini ada beberapa sumber dana. Jadi sumber dana untuk pembiayaan di sektor publik sendiri. Itu antara lain apa? Pertama dari tabungan domestik, kemudian pajak, investasi asing, keuntungan dari perdagangan internasional atau kita sebut dengan devisa negara, kemudian hutang, hibah atau hibah dari luar negeri, jadi hutang luar negeri dan bantuan luar negeri, kemudian ada hutang kepada masyarakat atau kita sebut dengan obligasi ya, obligasi atau surat berharga. Bentuknya bisa bermacam-macam sih. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu poin dulu, yaitu peningkatan tabungan domestik. Jadi kita hanya akan membahas sumber dana pembiayaan sektor dari tabungan domestik. Sebenarnya kita lihat dulu apa sih tabungan domestik itu. Jadi tabungan domestik itu adalah tabungan yang berasal dari atau bersumber dari masyarakat dalam suatu negara. Jadi ketika misalkan di sebuah negara, kemudian itu masyarakatnya pada menabung, jadi tabungan yang ada di warga masyarakatnya nabung semua gitu. Ini maka tabungan masyarakat tersebut menjadi tabungan masyarakat dari negara tersebut. Nah, tabungan masyarakat ini bersama-sama dengan tabungan pemerintah yang kita sebut dengan tabungan nasional. Nah, tabungan nasional ini yang disebut sebagai tabungan domestik. Kenapa sih namanya tabungan domestik? Karena memang sumbernya adalah dari dalam negeri itu sendiri, jadi tidak ada campuran dari pihak luar, jadi nggak ada dari luar negerinya sumbernya gitu, karena memang sumbernya dari masyarakat sendiri dan juga dari negara. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa tabungan nasional ini adalah merupakan salah satu sumber dari dana investasi. Oke, oleh karena itu makanya negara kan selalu memberikan pemerintah kita di Indonesia selalu memotivasi masyarakatnya untuk menabung karena
ketika kita menabung, maka itu menjadi sumber investasi bagi negara juga. Namun harus diingat juga tabungan yang dimaksud di sini adalah bukan tabungan dalam celengan ya gitu. Jadi saya juga nabung tapi nabungnya di bawah bantal, atau saya nabung tapi nabungnya itu ya di celengan di rumah. Tabungan tersebut tidak masuk ke dalam tabungan nasional. Atau misalkan saya nabung di tabungan sekolah tetapi sekolahnya hanya menggunakan tabungan itu, maksudnya tabungan itu dikelola oleh sekolah yang tidak masuk ke sistem perbankan. Jadi tabungan yang dimaksud di sini adalah tabungan yang masuk ke dalam sistem perbankan, gitu. Atau tabungan yang masuk ke dalam lembaga keuangan secara keseluruhan, terutama perbankan. Jadi tabungan-tabungan yang hanya masuk ke dalam lembaga keuangan yang terhitung menjadi tabungan domestik atau tabungan nasional. Jadi kalau misalnya nih saya punya uang, kemudian saya menabung di bank A, nah tabungan itu menjadi tabungan masuk sebagai tabungan domestik. Tapi kalau misalnya kita punya uang nih 5 miliar, saya punya uang 5 miliar, tapi saya simpennya di bawah kasur, maka itu walaupun kita bahasanya menabung, gitu, itu tidak masuk ke dalam kategori tabungan domestik. Sebaliknya kalau kita cuma punya uang 100.000 tapi kita tabung di bank A, nah itu menjadi tambahan ke dalam tabungan domestik. Nah, kenapa sih tabungan nasional itu menjadi sumber dana investasi? Jadi gini, kalau kita menabung di bank, bank, ingat fungsi bank sendiri adalah sebagai lembaga intermediasi. Apa maksudnya? Lembaga intermediasi seperti yang kalian telah pelajari adalah lembaga yang membantu menyalurkan dana dari yang memiliki kelebihan dana ke orang yang membutuhkan, yang memiliki kekurangan dana. Jadi orang atau lembaga ya. Jadi kalau misalnya kita kelebihan dana kan kita menabung tuh. Nah, oleh bank itu sebagai lembaga intermediat. Nah, dana yang terkumpul di bank tersebut disalurkan untuk diinvestasikan, baik diinvestasi ke swasta yang membutuhkan dana ataupun diinvestasikan kepada pemerintah gitu. Jadi si perbankan tadi itu akan menginvestasikan uangnya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, nanti keuntungan itu yang akan nanti kita rasakan sebagai, kalau dalam sistem ekonomi Islam, sebagai bagi hasil gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh perbankan. Jadi kalau di bank beda, kenapa tadi saya bilang kok saya nabung di bawah bantal dengan di bank jadi beda sih gitu kan, sama-sama nabung. Ya bedanya di sini, bedanya adalah kalau kita simpan uang kita di bawah bantal atau di bawah kasur atau di celengan, itu uang kita idle atau mengendap di sana, tidak bisa digunakan untuk apapun. Sementara kalau kita put atau kita simpan si uang kita di banking, di perbankan, ataupun di lembaga keuangan, maka uang itu akan berputar. Kenapa? Karena lembaga keuangan tersebut akan menyalurkan uang tersebut untuk diinvestasikan. Jadi nggak disimpan di bank gitu. Kalau bahasa Jermannya itu dikekepan ku bankna gitu. Jadi itu disalurkan ke lembaga-lembaga atau ke lembaga ataupun individu baik swasta maupun pemerintah yang memang membutuhkan penyaluran dana tersebut. Hal ini tentunya menjadi sumber dana investasi. Nah, di Indonesia untuk membiayai pembangunan nasional yang mencakup investasi domestik, sumber dananya dapat bersumber dari tabungan nasional dan pinjaman luar negeri. Tadi sumbernya bisa dari mana aja sih sebenarnya, cuman salah satu sumbernya itu sendiri untuk membiayai pembangunan nasional itu bisa dari tabungan nasional. Tetapi biasanya karena terbatas jumlah dana serta pinjaman yang diperoleh dari luar negeri. Jadi kalau negara kita mau pinjam ke luar negeri kan tuh banyak banget syarat-syaratnya gitu, dan nanti kita akan bahas tersendiri untuk pinjaman luar negeri.
maka biasanya dibutuhkan tabungan nasional yang lebih tinggi sebagai sumber dana yang utama. Saat ini tabungan nasional di Indonesia belum menjadi sumber utama untuk pembiayaan investasi Indonesia itu sendiri. Indonesia masih kerap ke pajak ya, maksudnya sebagai sumber dananya, nanti kita juga akan bahas ini tersendiri. Kemudian juga ke pinjaman luar negeri. Kenapa tabungan nasional itu belum menjadi sumber pendanaan utama? Karena pertama ada banyak beberapa kelemahan dari tabungan nasional di negara kita. Yang pertama itu biasanya short term. Jadi kebanyakan tabungan-tabungan di kita itu short term. Jadi nabungnya ini juga jadi catatan ya. Jadi tabungan yang short term kayak gini nggak bisa digunakan untuk investasi gitu. Walaupun nanti jumlahnya banyak, tetapi misalkan begini, gaji kita nih, gaji pekerja, kalian kan belum gajian ya, jadi gaji yang bekerja lah. Gaji orang pekerja misalkan masuk ke bank, tapi dia gunakan setiap hari, artinya dalam setiap harinya dia ambil uang itu gitu sampai saldo tanggal 30 nol, awal penuh lagi 30 nol. Yang kayak begini tidak bisa digunakan untuk investasi gitu, karena apa? Dia berfluktuatif. Yang bisa dari investasi itu biasanya dana deposito pun atau tabungan yang, kalau tabungan karena dia cenderung tabungan dalam konteks tabungan yang nggak berjarak, tabungan yang kita bisa ambil kapan saja, itu rentan untuk dijadikan investasi. Biasanya yang diinvestasikan itu adalah misalkan deposito, kemudian tabungan-tabungan yang berjangka yang dia punya jangka waktunya, sehingga si perbankan atau lembaga keuangan sendiri bisa dengan mudah melakukan investasinya, tidak seperti tabungan yang biasa bisa kita ambil setiap hari gitu. Nah, ini juga menjadi penyebab akhirnya si tabungan nasional ini tidak menjadi sumber utama dari pembiayaan untuk sektor publik atau investasi negara. Tadi karena sifatnya tadi. Jadi kalau misalnya kita bagi ini divide dari total tabungan di Indonesia, total tabungan nasional, misalkan katakan seperti itu sebagian besarnya itu tabungan tersebut itu adalah tabungan yang bisa yang diambil setiap hari. Oleh karena itu biasanya hanya sekian, misalkan hanya dari total tabungan itu 50% atau 60%-nya yang bisa diinvestasikan, jadi nggak bisa seluruhnya diinvestasikan. Maka lagian pemerintah juga kan menentukan CAR atau capital adequacy ratio atau nanti ada juga rasio cadangan minimum yang harus ditahan oleh bank dalam menyalurkan dananya. Kalau sekarang itu sekitar 8%, tahun 2011 itu 12%. Nah, jadi nggak seluruhnya gitu serta-merta. Makanya kalau misalnya nanti tabungannya udah mah jumlahnya sedikit, udah mah tabungannya itu dibagi lagi gitu ke yang berjangka dan yang enggak, yang jangka panjang, jangka pendek, itu akan menyulitkan penggunaan tabungan nasional sebagai sumber investasi. Nah, lantas sekarang apa pentingnya meningkatkan tabungan domestik gitu, atau tabungan nasional? Yang kita harus tahu pertama ada satu model sebelum sana ya, Harold Domart, di dalam satu perekonomian tertentu, ini tanpa interaksi dengan luar negeri ya, dalam kondisi full employment dan mobilitas kapital, tabungan menjadi sangat penting dari pertumbuhan ekonomi yang mekanismenya lewat pertumbuhan investasi. Jadi kalau misalnya di model Harold Domart ini menunjukkan begitu pentingnya tabungan domestik atau tabungan nasional tadi. Karena apa? Karena kalau tidak ada bantuan luar negeri,
kemudian kondisinya full employment, kemudian tidak ada arus mobilitas dari modal, ini maka salah satu sandaran pemerintah untuk melakukan investasi, terutama sektor publik ini ya berasal dari tabungan nasional tadi gitu, karena dia udah nggak bisa lagi, asumsinya adalah dia nggak bisa minjem ke luar negeri gitu, sehingga dia hanya bisa mencari dana itu dari internal, dan yang paling potensial ya di tabungan domestik gitu. Nah, dari asumsi tadi di atas, di model Harold Domart tadi, investasi itu menjadi fungsi dari tabungan, sehingga investasi itu sama dengan fungsi dari savingnya. Jadi kenapa? Karena sumber investasi sendiri adalah dari tabungan tadi. Nah, dari asumsi ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat tabungan yang dapat diciptakan, maka semakin besar kemampuan negara untuk melakukan investasi. Oleh karena itu, dalam sistem seperti ini, negara wajib mutlak untuk mendorong masyarakatnya melakukan atau menyimpan dananya di lembaga keuangan gitu, atau mendorong untuk banyak menabung begitu, agar apa? Agar nanti investasinya menjadi lebih leluasa gitu. Seperti itu. Kemudian peningkatan investasi menambah lebih banyak lagi kapital, dan lewat proses multiplier akan menghasilkan laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Dengan rasionya saving dibandingkan dengan pendapatannya itu tetap tidak berubah. Maka peningkatan pendapatan akan menambah kemampuan untuk menabung dan seterusnya. Jadi yang asumsi yang kedua dari kondisi tadi adalah kalau apa? Kalau full employment, artinya semua orang bekerja gitu. Ketika investasi dari sumber tabungan tadi berjalan, maka apa? Maka ini akan lebih banyak lagi menambah, atau ada satu proses multiplier di mana ketika investasi itu dilakukan di sektor publik, maka dia akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. S-case gitu, kayak misalnya contohnya kayak begini, misalnya government-nya itu invest di jalan. Tentunya investasi di jalan raya itu akan menyebabkan laju dari dana tabungan publik tadi ya, atau tabungan domestik tadi, maka si perbaikan jalan ini akan mendukung untuk percepatan lalu lintas untuk misalkan transaksi perdagangan dan sebagainya. Karena ini lebih cepat, otomatis nanti peningkatan pendapatannya menjadi lebih cepat juga, artinya dia akan meningkat pendapatannya. Kalau pendapatannya sudah meningkat, maka apa? Maka nanti si pegawai tadi itu akan meningkat juga pendapatannya karena digaji oleh si perusahaan tadi, karena keuntungan perusahaan tadi meningkat misalkan kayak gitu. Nah, karena gajinya meningkat, otomatis apa? Otomatis si masyarakat tadi yang gajinya meningkat, menabungnya menjadi lebih banyak. Nah, tabungannya jadi jauh lebih banyak, investasi menjadi jauh lebih banyak, akan terus berputar seperti itu. Itu konsep dari modelnya si Domart tadi gitu. Nah, sekarang gimana dalam kondisi realnya? Di dalam kondisi realnya, ya tadi di Indonesia sendiri tabungan nasional itu belum menjadi sumber utama gitu.
belum menjadi sumber utama. Kenapa? Karena jumlah tabungan kita belum bisa atau belum mampu menutupi kebutuhan investasi utama yang dilakukan oleh pemerintah. Dan kebanyakan dari karakteristik tabungan di kita atau di Indonesia itu masih kayak yang sebelumnya saya ceritakan. Jadi pemerintah masih menjadikan tabungan domestik ini menjadi salah satu saja sumber dari pembiayaan sektor publik. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan kita diskusikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.